Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita dan kaum muslimin semuanya. Adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memohon pada Allah. Allah yang maha mengetahui, Allah maha mengetahui semuanya. Apa yang kita akan minta, baik ilmu dan semuanya, setelah yang kita berdoa, meminta kepada Allah. Apa doanya sebelum belajar? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Apa artinya? Ya Allah, berilah kemanfaatan untukku apa yang Kau telah ajarkan padaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan padaku ya Allah apa yang bermanfaat bagiku. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Yuk, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Bintang semua? Mudah-mudahan baik ya. Amin. Kali ini kita akan bahas tentang soal tryout UTBK Bintang Belajar tipe soal 1201 pengetahuan kuantitatif oleh Kak Mancup. Tapi sebelum belajar jangan lupa kita baca doa terlebih dahulu ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Tanpa berpanjang kalam, yuk langsung aja kita cek nomor 1. Oke, di nomor 1 kita punya apa ini ya? Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang katanya dalam waktu 2 minggu. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan bekerja yang sama? Oke. Ini namanya berkaitan dengan perbandingan ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, di sini kita punya apa? Kita punya katanya pekerjaan ini harus diselesaikan oleh 15 orang. Oke, kita taruh di tabel yang sudah kita buat di sini 15 orang. Tapi dalam jangka waktu 2 minggu. Oke, karena di sini ada 2 minggu dan di sini ada 10 hari, kita harus sesuaikan. Kita harus sesuaikan satuannya. Kalau hari-hari aja, jangan sampai 1 minggu 1 hari ya, nggak boleh ya. Kita rubah aja 2 minggu nih ya. 2 minggu ini kita rubah menjadi, masih ingat ya, pasti ya tahu ya, 14 hari. Nah, kita taruh tabelnya 15 orang, 14 hari ya, bisa diselesaikan. Oke, terus pekerjaan itu katanya, jadi kalau pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 10 hari. Oke, kita taruh di sini ya, 10 hari. Nah, sekarang berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Oke, kalau 10 hari orangnya di sini juga belum tahu ya. Karena di sini nggak dijelaskan, jadi kita harus taruh dulu di sini X misalkan ya. Dalam waktu 10 hari orangnya berapa nih ya? Nah, masih ingat ya tadi sebelumnya saya bilang ini ada perbandingan. Masih ingat nggak nih? Perbandingan apa sih? Ayo, ada yang tahu? Oke, good. Ini namanya perbandingan berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau misalkan orangnya bertambah, pastinya pekerjaan akan semakin cepat selesai alias harinya akan berkurang ya. Jadi yang satu tambah, yang satu berkurang ya, dan kebalikan. Sehingga disebut berbalik nilai. Kalau cara saya nih pakai cara ini ya, kali sejajar aja kalau misalkan berbalik nilai. Kalau senilai kali silang, kalau berbalik nilai kali sejajar. Kayak gimana sih kali sejajar? Kayak gini ya, X kali 10 ya, atau 10X akan sama dengan 15-nya dikali nanti 14. Nah, kayak gitu ya, tinggal utak-atik aja. Dan seterusnya ini bisa dibagi ya. 14 dibagi 2. 10 juga dibagi 2 ya. Jadi 7/5 ya. Oke, sip. 15 masih bisa dibagi 5 nih ya. 15 bagi 5 itu berapa? 3. 3 kali 7 ya. Alias 21. Oke, berarti kalau gitu dalam 10 hari ini bisa dikerjakan oleh 21 orang. Pertanyaannya bukan 21 orang atau dalam 10 hari itu berapa orang, tapi pertanyaannya adalah tambahan pekerja. Awalnya berapa? 15 orang. Terus dalam 10 hari harus 21 orang. Nambah berapa tuh? Ya, udah tahu ya. Berarti tambahannya adalah 6 orang. Yang harusnya 21 pekerja, kita udah punya 15, berarti harus nambah lagi 6 orang nih. Oke, jadi jawabannya apa?
elang. Oke, alhamdulillah. Oke, next langsung ke nomor 2. Oke, lanjut ke nomor 2. Terdapat dua alat untuk cetak keramik, yaitu alat X dan alat Y. Kemampuan produksi alat X adalah 4 kali alat Y. Ini kayak apa? Persamaan linear dua variabel, ada X, ada Y. X yaitu 4Y. Nah, terus jika jumlah produksi alat Y, nah Y-nya udah ketahuan nih, 72 selama 6 jam atau 72 buah per 6 jam. Pertanyaannya, kalau per jam itu si X produksi berapa? Oke, kita telah dulu satu persatu. Di situ katanya ada X 4 kali alat Y, berarti X adalah 4Y ya. Terus katanya Y itu udah ada tuh tadi 72 buah per 6 jam. Ya. Nah, pertanyaannya kan 1 jam atau per jam. Berarti ini kita rubah aja dulu ya. Si Y-nya jadi per jam, berarti ntar kan tinggal masukin atau substitusi ke sini. Berarti si X-nya langsung per jam juga dong. Ya, berarti supaya jadi per jam ya 6-nya dibagi 6 ya. Berarti 72-nya dibagi 6 juga. Sehingga kita punya berapa 72 bagi 6? 12 ya kalau nggak salah ya. 12 buah per 1 jam. Sehingga X kita punya di sini adalah 4Y, berarti 4 kali 12 per 1 jam. Berarti berapa 4 kali 12? 48 buah per 1 jam. Udah gitu doang ya. Berarti jawabannya langsung aja elang. Alhamdulillah. Oke, next langsung ke nomor 3. Oke, nomor 3 kita punya diagram Cartesius ya. Di sini kita punya titik W, Z, 6,6 dan C, D. Terus kita disuruh mencari kuantitas A dan B. Oke, maksudnya adalah Z kurang D itu lebih besar dari 6 C atau lebih kecil ya. Atau kurang dari, atau bisa juga sama dengan, atau nggak bisa ditentukan ya, mana yang lebih gede dan atau mana yang lebih kecil ya. Oke, kita lihat dulu, kita zoom in dulu ya biar lebih gede. Cut. Nah, oke deh, sip, mantap. Nah, di sini kita punya kita lihat yang Z min D ya. Berarti kita lihat Z-nya dulu di sini sama D di sini. Kalau lihat di sini kan berarti koordinat di Cartesius berarti mereka adalah berkaitan dengan Y ya, atau ordinat. Yang ini Z di bawah atau lebih posisinya di bawah daripada D, berarti Z lebih kecil dong atau kurang daripada si D ya. Terus di sini ada 6 kurang C. 6 tuh C mana sih? C ini ya, absis ya. Berarti 6 yang di sini maksudnya 6 si absis yang di sini ya barangkali ya. Nah, berarti ngomongin absis atau ngomongin yang X ya di kiri, berarti C ini lebih ke kiri daripada 6. Ya berarti C ini sama 6 di sini ya, C lebih kecil ya, kurang dari 6. Terus kita butuhnya Z min D. Gimana dong? Ya, ini tinggal pindahin aja si D-nya ke kiri, jadinya minus ya. Nah, sehingga yang kanan ini jadi 0 ya, nggak ada angka. Maksudnya ada angka 0 gitu ya. Terus yang C kurang dari 6 ini 6 kurang C. 6 kurang C. 6 kurang C. Oh, C-nya aja pindah ke kanan ya. C-nya pindah ke kanan jadi 0 kurang dari 6 min C. Atau 6 min C lebih dari 0 ya. Bisa dibolak-balik kayak gini. Tapi tandanya berubah ya. Nah, terus. Nah, ini artinya apa? Z min D ini kurang dari 0 itu artinya negatif. Sedangkan 6 min C ini berarti lebih dari 0 alias positif. Ya udah jelas ya. Yang negatif pastinya lebih kecil atau kurang daripada yang positif ya. Nah, jadi kita bisa tahu Z min D kurang dari 6 min C. Z min D adalah A ya, berarti A kurang daripada B. Jawabannya adalah bebek. Oke, alhamdulillah. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 kita punya sudut-sudutan ya. Sudut-sudutan. Di sini gambarnya seperti ini. Kemudian ini cerita udah di zoom in ya, terus besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat 1 ya di sini ya. Berarti di sini 95 derajat. Nomor 2 adalah 110, berarti yang ini nih 110.
Terus, nah berarti kita cek satu persatu nih. Ngomongin yang pertama ini pasang-pasangan ya. Satu benar berarti tiga benar gitu. Satu salah, tiga salah. Kita cek dua gitu ya. Kita cek yang satu dulu, sudut 4 posisi di sini. Nah, yang ini nih. Nah, ini sama si satu yang 95 derajat itu sama ya. Loh, kok sama? Kenapa? Kenapa, Kak? Kok bisa sama sih? Karena dia bertolak belakang. Nah, ingat-ingat lagi ini SMP ya. Kalau misalkan dia ada dua garis kayak membentuk X begini kan. Nah, sudut-sudut yang bertolak belakang ini pasti sama. Berarti sudutnya sebelah sini bertolak belakang dengan ini pasti sama juga ya. Kira-kira gitu. Berarti sudut 4 ya, namanya 4 itu 95 derajat. Di sini katanya lebih dari 95. Berarti salah dong ya. Satu salah, berarti siapa lagi yang salah? Tiga ya, tiga salah. Satu salah, tiga salah, satu benar, tiga benar. Nah, oke, kita cek yang dua berarti. Sudut pelurus dari 5. 5 kan ini ya. Kita cari dulu 5-nya ya. Nah, 5 sama 4. Nah, 5 sama 4 ini dia sama-sama menghadap ke sini nih. Sama-sama menghadap ke atas ke serong kanan. Ini juga serong kanan. Nah, berarti sama mereka. Artinya apa? Artinya karena mereka sehadap namanya ya. Karena sama-sama menghadap arah yang sama ke sana sudutnya. Ini juga sama ke sana sudutnya. Dibentuk oleh garis ini dan ini. Oke. Berarti sama. Berarti kalau gitu si 595 pelurusnya gimana? Masih ingat pelurus ya? Totalnya harus 180 derajat. Pelurus yang di sini berarti ya, di sebelah sini nih. Nah, karena mereka ada di garis lurus, di atas garis lurus. Nah, di sini caranya ya tinggal kurangin dari 180. Udah jadi 85 ya. Pelurus 180 kurang 95 adalah 85. Oke, di sini katanya 75. Salah juga dong ya. Salah. Berarti kalau udah salah, satu salah, dua salah, tiga salah, ya berarti kemungkinan cuma satu ya. 4 aja yang benar, nggak usah dicek ya. Jadi hanya 4 yang benar lah. Jadi jawabannya adalah domba. Oke, sip. Alhamdulillah. Next kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 kita punya belanja-belanjaan ya. Di SMP tuh apa namanya? Bab aritmatika sosial. Kita punya harga barang kata 12 juta, terus didiskon 10%, ada PPN. PPN masih ingat ya? Apa ya? Pajak pertambahan nilai ya dari setiap barang 15%. Nah, PPN ini atau pajak tuh biasanya dihitung kalau misalkan ada barang yang didiskon, dihitungnya setelah didiskon ya, setelah didiskon. Jadi ngitungnya kalau kalian pergi ke McD atau lihat si notanya itu kelihatan ya di situ ya. Setelah udah ditambah-tambahin, dikurang-kurangin kalau ada diskon baru ngomongin pajak ya. Jadi maka kita punya di sini harga sesudah diskon, cari dulu karena ini 12 juta belum didiskon ya. Berarti diskonnya 10%. Berarti 100% dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena diskon ya, berkurang dia. Potongan harga dikurangin 10% dari harga totalnya 12 juta. Berarti 90% dari 12 juta insya Allah ya 10 juta 800. Kita cek ya PPN-nya. PPN-nya itu 15%, berarti 15% dari yang udah didiskon 10.800.000, yaitu insya Allah 1.620.000. Berarti kalau gitu kita harus bayar berapa? Ya harganya tinggal harga sudah diskon ditambah dengan si PPN-nya. Oke, sip, mantap. Alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah 12.420.000 alias bebek. Oke, alhamdulillah. Next, lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 6. Kita punya apa ini? Toko coklat. Toko coklat A hanya menjual dua jenis batang coklat, yaitu yang harga 30.000 dan 70.000. Ini kayak kita harus misalin ya nanti ya. Terus ada 30 pelanggan, satu pelanggan beli satu coklat ya. Nah, terus berapa banyak kira-kira coklat yang terjual? Maksudnya yang harga 30.000 berapa, 70.000 berapa gitu ya. Kita misalin dulu kayaknya nih. Misal X banyaknya coklat dengan harga yang 30.000 itu X, yang 70.000 itu Y misalkan. Nah, terus di sini tadi kalimat yang ini 30 pelanggan, satu pelanggan satu coklat. Berarti kalau gitu artinya si X atau banyaknya coklat yang 30 ribuan sama banyaknya coklat yang 70 ribuan kalau dijumlah ya 30 ya. Karena pelanggannya masing-masing beli satu.
Terus ya udah kita cek yang ini pertanyaan tadi apa? Pertanyaan adalah untuk mencari X sama Y itu berapa. Kita cek pernyataan yang pertama. Katanya ada perbandingan ya, perbandingan dari X sama Y ya. Yang lebih murah. Coklat yang 30.000 sama coklat yang 70.000 adalah 2/3. Berarti tinggal kali silang. X sama dengan 2/3 Y. Masukin ke X tambah Y sama dengan 30. Cut. Nah, berarti 2/3 Y tambah Y. Y itu berarti 1 Y itu 3/3. 3 tambah 2. Ya, 3 tambah 2 jadi 5. 5/3 Y sama dengan 30. Dapat Y-nya ya. Berapa ini? 18. Kalau Y-nya dapat ya X-nya dapat ya. X-nya insya Allah dapat. 30 kurang 18. Udah deh, ya udah berarti X-nya dapat nih kalau misalkan pakai pernyataan satu alias ya nggak butuh pernyataan 2. Oke. Nah, sekarang kita cek yang pernyataan 2 bisa dapat sendiri juga nggak nih? Coba kita cek. Pernyataan 2 apa sih? Toko tersebut mendapatkan hasil penjualan. Oke, berarti dijumlahin. Jadi 30.000 ada berapa ditambah 70.000 ada berapa? Totalnya harus 1.500.000 ya. Berarti 30.000 kali banyaknya dia ada berapa? 70.000 kali banyaknya dia total harus 1.500.000. Ini kita hilangin aja nol ya, cut. Jadi 3x plus 7 sama dengan 15. Oh ya udah. Ini ada dua persamaan ya. Dua persamaan linier dua variabel. Yang mana tinggal di eliminasi aja, insya Allah nanti dapat X sama Y-nya. Ya udah dapat deh. Berarti pernyataan 1 bisa, pernyataan 2 juga bisa ya dengan cara eliminasi yang pernyataan 2. Berarti kalau gitu nggak bersama-sama. Berarti 1 cukup, 2 cukup. Insya Allah berarti domba ya. Alhamdulillah. Oke, next kita ke soal berikutnya. Di PT Bintang ada karyawan dapat bonus tahunan. Oke, bonus tahunan besar dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok, di mana besar bonus tersebut adalah 40% dari gaji pokok ditambah 350.000. Oke, gaji pokoknya 40%. Habis itu ditambah 350.000, dapatlah bonusnya. Kalau bonus besar gaji pokok adalah X. Jadi udah dimisalin ya sama si soal. Jadi gaji pokok itu X, bonus itu adalah Y. Oke, pertanyaannya adalah model matematika kalau dia nanya gaji pokok. Gaji pokok itu tadi apa? X, berarti nanti harus dijadiin X sama dengan ya. Kalau kita fokus dulu, ini permisalannya tadi udah ya dari soal. Kita fokus ke besar bonus adalah 40% dari gaji pokok. Bonus itu apa sih? Bonus itu Y. Berarti Y sama dengan, nah ini dia, 40% dari gaji pokok. 40% dari X ditambah 350.000. Nah, ini 40% kita sederhanakan dulu. Berapa? Dibagi 20 ya? Di 2/5. Oke. Pertanyaan kamu Y ya. Pertanyaan itu adalah harus dalam bentuk gaji pokok. Gaji pokok itu X. Berarti kita pindah-pindahin ke kiri aja ya. 350 pindah. Jadi 2/5 X sama dengan Y min 350.000. Terus karena pertanyaan adalah X, berarti nanti si Y min 350.000 ini dibagi 2/5 atau dikali 5/2. Kaliin satu-satu, sudah gitu ya. Berapa tuh 5/2 dikali 350.000? Berapa itu? Di situ 5/2 kali 350.000 adalah 875.000. Oke, cakep sih. Udah berarti gitu doang ya. 5/2 X sama dengan 5/2 Y dikurang 875.000. Berarti jawaban adalah domba. Oke, alhamdulillah. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Kita punya fx, gx, hx. Oke, ngomongin fungsi ya. Fungsi komposisi biasanya di sini x-nya harus bilangan real. Fx-nya adalah GHX. GHX itu maksudnya G komposisi H ya. G komposisi H dalam variabel X. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, kita cek dulu satu nih ya, F inverse. Kan bentuknya gini ya. Kita coba telah dulu satu. Fx sama dengan Gx. Nah, kita mau bentuk F-nya inverse, G-nya inverse. Nah, ini ada sifat nih. Kita cek dulu sifatnya nih. Masih ingat nggak nih? Kalau F komposisi G di inverse, itu artinya G-nya pindah ke depan, F-nya ke belakang, tapi masing-masing sudah di inverse ya. Jadi terbolak ya, si G-nya ke depan, F-nya ke belakang, masing-masing sudah di inverse. Sehingga ini bisa dong ya. Berarti F-nya kalau di inverse, berarti mereka di inverse dong. G
komposisi H di inverse. Pakai sifat ini berarti H-nya ke depan, G-nya ke belakang ya. H-nya ke depan, G-nya ke belakang. Nah, kira-kira kayak gitu. H-nya ke depan, G-nya ke belakang dalam bentuk inverse. Jadi F inverse X harusnya bentuknya kayak gini nih. Nah, di sini salah ya. Di sini G-nya di depan dalam bentuk inverse, H-nya juga nggak ada tuh. H-nya nggak dalam bentuk inverse, padahal sifatnya seperti ini. Berarti salah ya satu ya. Salah satu. Nah, karena ini nggak pasang-pasangan 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, dan seterusnya, berarti kita harus cek satu persatu ya. Berapa banyak ini pernyataan yang benar ya. Langsung aja ke 2 deh. Di sini kita punya FH inverse. Berarti FH inverse. Berarti ini dikali H inverse. Nanti ini dikali H inverse jadinya apa? Kalau di sini katanya kanannya harus jadi GX. Nah, kita cek sifat dulu kayaknya. Tunggu itu. Oh, iya ya, nomor 3, maaf. Nomor 3 ternyata adalah F inverse, H inverse, G inverse. Oh iya bener ini ya. Nomor 3 ternyata adalah pernyataan F inverse sama dengan H inverse, G inverse. Jadi pernyataan 3 udah langsung bener ya. Oke, langsung yang kedua tadi sifatnya apa? Sifatnya adalah ini. F inverse komposisi F atau F inverse F adalah X, atau F komposisi F inverse atau F inverse adalah X. Jadi F inverse itu kan kebalikannya. Kebalikannya dari F dengan F ketemu dikomposisikan ya jadi X gitu maksudnya ya. Supaya apa? Supaya ini nih. Nah, di sini kan FH inverse, sedangkan di sini kita kali H inverse, ntar di sini ketemu H inverse. Jadi ketemu H dikomposisikan terhadap H inverse. Kayak gini kira-kira. Cut. Nah, tadi itu. F-nya dikomposisikan dengan H inverse, berarti GHX dikomposisikan terhadap H inverse. Jadinya H inverse. Nah, ini konsepnya ini jadi X, maka di sini yang kanan jadi GX. Cakep. Oke, berarti kalau gitu FH inverse X sama dengan GX, berarti 2 bener ya. Shoot. Nah, kita cek ke nomor 4. Nomor 4 katanya F inverse H. F inverse H. Berarti ini F inverse dikali dengan H, dikomposisikan dengan H. Yang ini juga dikomposisikan dengan H ya. Atau langsung aja sini shoot. Nah yang ini bisa hilang kan nih H inverse H? Nggak bisa ya karena nggak ketemu ya. Yang ketemu H itu dengan G inverse ya. G inverse komposisikan terhadap H. Nah, nggak ketemu di sini dengan H inverse, sehingga ya bentuknya nggak bisa langsung hilang jadi X kayak gini, nggak bisa langsung G inverse, nggak bisa ya. Berarti kalau gitu bagian 4 atau pernyataan 4 salah. Oke, sip. Berarti kita punya 2 pernyataan yang benar, yaitu pernyataan 2 dan 3. Jadi jawabannya cacing. Alhamdulillah. Oke, next kita ke soal berikutnya. Oke, nomor 9. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 45. Bilangan ganjil tuh kayak 1, 3, 5, 7 itu selalu bertambah 2 ya, sama bilangan genap juga. 1, 3, 5. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, dan seterusnya. Nah, kita pakai permisalan aja sini. Nah, pertanyaannya sini butuhnya yang gede sama yang kecil, yang paling besar sama yang paling kecil dijumlahin. Oke, kita misalin aja dulu bilangan ganjil itu adalah X, kemudian tambahin 2 kan, X tambah 2, habis itu tambahin 2 lagi jadi X tambah 4. Nah, kira-kira gitu ya, misalin ini. Nanti kita dapat X ya udah dapat semua. Nah, katanya jumlahnya adalah 45, berarti kita jumlahin mereka, cut, ya kan? Nah, ini dia X tambah 2 tambah X tambah 4 sama dengan 45. Berarti X-nya ada 3, 3X, 2-nya ditambahin 4 jadi 6 ya. Nah, 3X tambah 6, 45. Tinggal pindah-pindahin aja. 45-nya kurangin 6. Kemudian X-nya tinggal dibagi, 39-nya tinggal dibagi 3 ya. Nah, insya Allah adalah 13. Oke, sip. Berarti bilangan ganjil tersebut adalah 13, 15, dan 17. Pertanyaannya adalah yang paling besar dan paling kecil dijumlahin. Ya udah 13 tambah 17 ya ada 30. Oke, alhamdulillah langsung dapat jawabannya domba. Oke, sip. Next kita ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 10. Kita punya apa ini? Ruang sidang. Di ruang sidang ini ada 16 baris kursi. Baris terdepan ada 23 kursi, cuma baris berikutnya nambah ya.
nambah sebanyak X kursi. Berarti kita punya ilustrasinya kayak gini aja nih. Ini ada 16 baris, kemudian baris yang pertama ada 23 kursi, nambah lagi X, nambah lagi, dan seterusnya X lagi, terus ditambah X. Atau kalau dalam barisan aritmatikanya kira-kira begini ya. Nah, terus katanya di sini total ada 608 kursi. Itu artinya 23 ditambah 23 tambah X, 23 terus sampai ada 16 atau suku ke-16 adalah 608, di mana ini adalah penjumlahan. Ya, penjumlahan itu berkaitan dengan rumus jumlah n suku pertama atau Sn. Jadi S16 ya, ada 16 suku. Nah, jumlahnya 608 berarti masih ingat Sn ya. Kita tampilin lagi nih Sn shoot. Nah, ini dia Sn daripada deret aritmatika n per 2 dikali 2a plus n-1b. Kemudian ini katanya 608. Ada 16 berarti S16-nya dibikin kayak gini shoot. Dimana n-nya 16, A-nya adalah 23, dan n-1 itu 15 ya. 16 kurang 1, dan B-nya adalah X. Beda ya, bedanya itu adalah nambah X terus ya. Nambah X, nambah lagi X, dan seterusnya. Berarti bedanya adalah X. Kita utak-atik aja sehingga menjadi shoot. 608-nya dibagi 8, shoot. Kemudian 76 kurang 46, 30, dan X-nya tinggal 30 dibagi 15 sehingga kita punya 2. Katanya A-nya adalah, nilai A adalah X. X-nya 2, berarti B-nya 2. Oh, berarti sama. Berarti jawabannya adalah cacing. Oke, alhamdulillah. Oke, next kita ke soal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga harimu senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Beradab dulu sebelum berilmu. Sahabatku sekalian, dalam belajar kita pasti berharap agar kita faham. Banyak faktor agar kita faham terhadap ilmu yang kita cari. Dan di antara sekian faktornya adalah memperhatikan adab dan akhlak dalam belajar. Yakni adab yang dimaksud seperti tata krama, sopan santun yang terpuji dalam belajar. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy. Beliau mengatakan, ta'alamal adaba qabla an tata'alamal ilma. Pelajarilah adab, tata krama, sopan santun sebelum mempelajari sebuah ilmu. Maka kenapa ya kok adab dahulu? Maka sebagaimana Yusuf bin Husain pernah berkata, bil adabi tafhamul ilma. Dengan engkau mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Begitu sahabat. Maka dikuatkan pula dari ulama yang namanya Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah ta'ala mengatakan, ilmu atau ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adab, ilmu tanpa tata krama seperti api tanpa kayu bakar. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Maka sahabatku, mari kita beradab dalam mencari ilmu, dalam belajar. Setelah punya ilmu pun juga jaga adab kita, bahwasanya kita punya ilmu beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Selamat menuntut ilmu dan jaga adab dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke nomor 11. Kita punya di sini dua persamaan ini ya. Dua variabel ya. Di sini ada X sama Y. Kemudian katanya penyelesaiannya bukan cuma X, Y 0,0 aja. Artinya bukan X 0, Y 0. Enggak cuma itu aja, tapi juga yang lain. Kemudian nanti dapat nilai A
Setelah dapat nilai A, berarti kita cari A kuadrat plus 6, A plus 17. Nah, sekarang langsung aja kita cek aja si eliminasi aja ya. Kita eliminasi di sini. Nah, supaya hilang, kita hilangin yang mana nih? Kalau di sini mungkin kita hilangin si Y-nya aja ya. Y-nya ntar kita kali A plus 3 yang di atas, yang bawahnya nggak usah. Berarti nanti di sini A plus 3 dikali A plus 3 jadi A plus 3 kuadrat X tambah A plus 3Y sama dengan 0. Nah, ini dia. Yang bawahnya nggak usah diapa-apain ya. Bawahnya biarin aja. Nah, terus kita eliminasi. Nah, si Y-nya udah sama, tinggal dikurang. Jadinya seret. Nah, itu dia. Jadi A plus 3 kuadrat X dikurangin X. Nanti ini habis, yang ini sama dengan 0. Nah, di sini X yang pertama A plus 3 kuadrat, yang kedua adalah min 1. Jadi A plus, kalau kita X-nya keluarin, jadinya A plus 3 kuadrat kurang 1. Nah, X-nya dikeluarin ya, masih ingat ya. Berarti, nah di sini kan katanya bukan cuma X yang 0, penyelesaiannya bukan cuma X yang 0 gitu. Berarti kalau gitu yang 0 siapa selain X ya? Dia, si A plus 3 kuadrat min 1 yang mungkin 0. Kan ini bentuknya perkalian ya. A plus 3 kuadrat kurang 1 dikali X sama dengan 0. Kalau bukan X yang 0, ya berarti si A plus 3 kuadrat min 1 yang 0 set. Sehingga nanti kita pindahin ke kanan aja, set. Nah, di sini kan kuadrat, berarti hasilnya bisa 1 dan min 1 ya. A plus 3 itu adalah akar, plus minus akar 1. Atau plus minus akar 1 kan 1 ya. Plus minus 1, sehingga kita punya dua kemungkinan di sini. A plus 3-nya bisa 1, bisa min 1. Kalau A plus 3 sama dengan 1, berarti A-nya min 2. Kalau A plus 3 min 1, maka A-nya adalah min 4. Kita coba satu dulu, misalkan A-nya adalah min 2, maka penyelesaiannya ke A kuadrat plus 6A plus 17 adalah begini, set. Nah, itu dia, 9. Nah, karena di sini udah ada jawabannya, yang A sama dengan min 4, nggak usah ya. Langsung aja, karena ini bentuknya pilihan ganda, set. Oke, Rich, alhamdulillah. Next, kita ke soal berikutnya. Lanjut ke nomor 12. Di sini ada XY merupakan bilangan bulat positif yang memenuhi. Oke, berarti XY itu penyelesaian dari dua persamaan ini ya. Nah, terus katanya, oh di sini ada variabel B lagi. X plus B itu antara 4 dan 7. Maka X min B adalah, nah dua persamaan ini berarti kita coba cek dulu si X, Y-nya. Bisa X-nya, bisa Y-nya, bebas ya. Nanti coba kita lihat dulu. Kita ilangin dulu. Oh, ini X-nya udah sama, langsung dikurang aja. X kurang X, kemudian Y dikurang min 2Y. Berarti 1 dikurang min 2, jadi 1 plus 2 alias 3 Y, kemudian 6 dikurang 1, 5, dikurang min B ini ya. Jadi min B jadi plus B, makanya di sini hati-hati. Berarti Y-nya 5 plus B per 3. Nah, di sini bentuknya kayak gini. Katanya X-nya merupakan bilangan bulat positif. Ingat, bulat positif. Supaya bulat tuh gimana? Berarti supaya bulat di atas ini harus kelipatan 3 ya. Berarti 5 plus B itu kelipatan 3 supaya Y-nya jadi bulat ya kan. 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 9 bagi 3, dan seterusnya. Kita cek satu persatu dulu. Karena ya di sini catatannya B-nya nggak pasti. Yang penting katanya X tambah B antara 4 dan 7. Kita coba dulu. Misalkan atasnya 5 plus B ini adalah karena kelipatan 3, ya kita coba dari 3 ya. 5 plus B 3, atau B-nya berarti 3 kurang 5 alias min 2 ya. Kita coba jadi B-nya min 2. Berarti Y-nya 1 ya. Terus kita cek di X plus B. X plus B itu X-nya belum ada. X tambah 1 dari X plus Y sama dengan 6 ya. X tambah Y, X tambah 1 sama dengan 6, berarti X-nya 5, kemudian B-nya jadi X plus B, 5 tambah B-nya min 2 jadi 3. Nah, katanya X plus B antara 4 dan 7, sedangkan di sini X plus B adalah 3, berarti nggak memenuhi. Jadi 5 plus B atau B min 2 itu nggak boleh, ya nggak boleh, karena menyebabkan X plus B 3, harusnya antara 4 dan 7. Kita coba, tadi kan 5 plus B harus kelipatan 3, berarti setelah 3 ya 6 ya.
Kita coba nanti 5 plus B-nya 6. Atau B-nya 1 ya, 6 kurang 5. Sehingga Y-nya nanti jadi 2. Karena 5 plus B-nya 6. 6 dibagi 3, 2. Kita cek X-nya. X plus 2 atau X plus Y sama dengan 6. X-nya berarti 4. Kemudian kita coba X plus B-nya. X plus B-nya berarti 4 tambah 1 jadi 5. Nah, cocok nih, pas ya. X plus B antara 4 dan 7. Iya, betul. X plus B adalah 5. Oke, berarti cocok. Berarti X-nya 4, Y-nya 2, B-nya 1. Jadi kita coba nanti X min B pertanyaannya. 4 kurang 1 alias 3. Jadi jawabannya langsung ketemu nih, yaitu elang. Oke, alhamdulillah. Oke, next kita ke soal berikutnya. Oke, nomor 13. Di sini ada beberapa pernyataan artinya pemfaktoran ya, pemfaktoran persamaan kuadrat ya, bentuk pemfaktorannya. Terus apakah benar seperti ini? Kita cek yang pertama. Ini kita ceknya kanan ke kiri aja ya. Kita bukan faktorkan tapi kita kalihin yang kanan jadinya yang kiri. Nah, kira benar apa enggak? Kita cek yang pertama. X plus 2 dikali dengan X min 2 itu kalau kita kali-kalihin ya, kali pelangi atau pakai A plus B kali A min B, rumusnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Karena A nya X berarti X kuadrat dikurang B, B nya 2. 2 kuadrat adalah 4. Berarti cocok nggak nih ya? Nggak cocok ya, karena jawabannya adalah harusnya yaitu X kuadrat min 4. Nah, di sini X kuadrat min 4X. Oke, berarti salah ya. Kalau misalkan satu salah, ini pasangan-pasangan kan, satu salah ya 3 salah ya. Kita cek kemudian yang nomor 2. Pernyataan 2 katanya min X plus 2 kali X plus 2 tambah 5. Ini kita ganti dulu min X plus 2 supaya mirip kayak bentuk yang di atas. Jadi 2 min X kali 2 plus X tambah 5 ya. 2 min X kali 2 plus X itu berarti A min B kali A plus B juga, jadi A kuadrat atau 4 dikurang B kuadrat alias min X kuadrat. Jangan lupa ditambah 5, berarti 4 tambah 5, 9. 9 min X kuadrat. Nah, cocok tuh ya. Nomor 2 cocok, berarti 2 benar ya. Pasang-pasangan lagi kalau 2. Pasangannya 2 siapa? 4 ya. Nggak mungkin 2 sendirian. Jadi 2 sama 4. 4 nggak usah dicoba, langsung insya Allah benar. Ya, langsung jawabannya adalah 24 alias cacing. Alhamdulillah. Oke, next kita ke soal berikutnya. Lanjut ke nomor 14. Di sini ada lingkaran, kemudian katanya titik A atau 1, A kecil terletak pada lingkaran. Ini ya lingkarannya. Kemudian A-nya kira-kira bisa berapa aja nih ya, A kecilnya. Nah, kalau di sini ada kata apa ini? Ada kata terletak pada lingkaran, suatu titik terletak pada lingkaran, itu artinya apa? Itu artinya kita punya titiknya harus sesuai dengan persamaan lingkaran ya. Jadi kalau pada lingkaran ya kita substitusi aja ke dalam si lingkaran ya, persamaan lingkaran. Jadi 1, A kita substitusi langsung ke X min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi kita punya 1 kurang 1 dikuadratin ditambah A kuadrat sama dengan 4. Berarti ini habis. Tinggal, udah langsung ya, gampang ya, tinggal A kuadrat sama dengan 4. Yang mana di sini nilainya berarti plus minus akar 4 atau 2. Dan bisa juga minus 2. Udah gitu doang ya. Berarti kemungkinan si A-nya kalau nggak 2 ya min 2. Berarti kalau gitu ini min 2, kemudian bisa juga 2 ya. Udah, ada kemungkinan lain nggak? Nggak ada ya. Di sini bentuknya kayak gini doang. Ya udah, alhamdulillah. Oke, berarti 1, 3, berarti jawabannya adalah bebek. Oke, sip, next. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15. Di sini ada data penjualan mobil di sebuah dealer selama 5 bulan dari Januari sampai Mei. Kemudian di sini ada salesnya, ada 5 orang. Kemudian bonus diberikan pada salesman yang menjual mobil lebih dari 70 buah. Harus lebih dari 70 buah, nggak lebih dari 70 buah nggak dapat bonus berarti ya.
bonus per unitnya 1 juta rupiah. Oh, lumayan ya. Berarti ya itulah pokoknya ya. Berarti kita harus cari yang lebih dari 70 aja. Terus siapa yang mendapat bonus terkecil? Berarti yang di antara yang lebih dari 70 yang paling kecil gitu aja. Kita cek ya. Udah tinggal jumlahin doang ya. Alhamdulillah mudah. Kita cek dulu yang sales A. Di sini kita punya 15 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 15 yang insya Allah adalah 75. Sales B insya Allah berapa? 70. Bener ya? 10, 20, 30. 40, 60, 70 ya. Oke, sip. Lanjut yang sales C 75. Oke, yang B nggak dapat bonus. Yang B nggak dapat bonus ya. Berarti sisanya A sama C. Kita cek dulu yang D. D ternyata 85. Oke. Berarti gede ya. Berarti masih kandidatnya A sama C yang paling kecil. Kemudian kita cek yang E 85 juga. Oke, berarti kalau gitu sudah selesai ya. 70 nggak dapat bonus. Si A dan C kelebihan 5 ya dari 70, berarti dapat bonus yang paling kecil mereka. Jadi jawabannya A dan C yaitu ayam. Oke, gitu aja ya. Cukup mudah alhamdulillah. Oke, next ke soal berikutnya. Nomor 16. Nomor 16 kita punya Pak Budi. Pak Budi katanya mau menghitung rata-rata nilai matematika 20 siswanya. Rata-ratanya dapat tuh 75. Ternyata setelah diteliti kembali ada kesalahan. Jadi ada siswa yang harusnya nilai 80 ditulisnya 90. Nah, berarti kita koreksi ya. Nah, sekarang kita koreksi seharusnya nilai rata-rata matematika 20 siswa tersebut seharusnya berapa. Kita cek dulu yang pertama kan rata-ratanya 75 ya. Jadi yang pertama siswa pertama sampai siswa ke-20 dibagi 20 ini definisi rata-rata ya. Jumlahnya dibagi dengan banyaknya adalah 75. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah si jumlah nilai itu berarti 20 kali 75 yang adalah 1500 ya. 1500. Kemudian dikoreksi, kita koreksi nih. Kita koreksi yang awalnya jumlah nilainya 1500. Nah, ini si ceritanya yang terakhirnya 90 misalkan. Nah, si 90 ini kita koreksi jadi 80. Supaya jadi 80 berapa? Ya dikurangin 10 dong, ya kan? Berarti 1500-nya juga dikurangin 10 sehingga kita punya 1490. Jumlah nilainya harusnya segitu ya. Maka rata-rata yang seharusnya kita koreksi ya udah berarti nanti tinggal 1490 dibagi 20 yang adalah 74,5. Oke, jadi harusnya bukan 75 rata-rata tapi 74,5 yaitu cacing. Alhamdulillah. Oke, next kita ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 17. Kita punya siapa ini? Ada Rangga, punya 7 kartu. Dikasih nomor ya 1 sampai 1 2 3 4 7 8 9, namanya nggak ada. Rangga ingin menyusun sebuah bilangan yang habis dibagi 3. Berapakah nilai bilangan terbesar, maaf. Terbesar yang dapat disusun. Nah, berarti kita harus tahu ciri-ciri daripada bilangan yang habis dibagi 3, yaitu Nah, ini dia. Jumlah digitnya habis dibagi 3, jumlah angkanya ya. Jadi kalau misalkan A di sini, ABC ini kan sama nih ya. 9874321 ini semua angkanya sama atau digitnya sama. Nah, ini harus dijumlahin. Kira-kira hasilnya bisa dibagi 3 enggak? Gitu. Kita cek dulu ya. 9 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 yang adalah Nah, ini ternyata 34. 34 bisa atau habis dibagi 3 enggak? Enggak ya. Kecuali 33 ya. Ini benar ngitung ya, 34. 34 enggak habis dibagi 3 ya, berarti ABC salah. A salah, B salah, C salah. Nah, langsung aja cek yang D ya. 9 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Nih kalau D-nya benar, berarti jawabannya D ya. Karena si D ini 987.432 itu lebih besar daripada E. Kan pertanyaannya adalah yang terbesar. Kalaupun yang E ini bisa dibagi 3, ya kalau dijumlahkan, ya tetap yang lebih besar adalah D. Ya, berarti kita cek yang D dulu langsung. Nah, ya, oh ya, kan sama ya, sama kayak yang atas, cuma bedanya nggak ada angka 1 doang ya, 34 kurang 1 alias 33. 33 habis dibagi 3, alhamdulillah, sip. Jadi D itu habis dibagi 3 dan D, karena D lebih besar daripada E,
Pastinya jawabannya adalah D aja. Yang E nggak usah dicek. Shoot. Oke, alhamdulillah. Oke, next kita ke soal berikutnya. Nomor 18. Ada apa ini? Ada rapat organisasi yang dihadiri oleh 8 orang pengurus termasuk ketua, wakil, dan bendahara. Katanya mereka duduknya melingkar ya. Oke, berarti kalau ngomongin posisi melingkar masih ingat ya, disebut dengan permutasi siklis ya. Permutasi siklis. Nah, permutasi siklis itu rumusnya masih ingat ya. Permutasi siklis rumusnya adalah n-1 faktorial. Cuma di sini bukan, masih ada syarat nih, katanya banyak susunan posisi duduk dapat dibentuk kalau ketua selalu diapit oleh wakil dan bendahara. Jadi kalau misalkan nih lingkaran, misalkan beja bundarnya, si ketuanya harus apit di tengah, berarti ini wakilnya dan di sini bendaharanya. Bisa juga bendahara dan wakilnya tukeran posisinya ya, bisa juga. Nah, ini mereka jadi satu kesatuan. Kenapa? Karena posisinya harus begini ya. Cuma beda antara wakil sama bendahara aja bisa tukeran posisi, tapi ketua di tengah. Nah, berarti yang lain ya di sini berapa orang? Ada 8 ya, berarti ini 3, sisa 5 anggota tuh, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kira-kira gitu. Nah, si WKB atau BKW ini ya, wakil ketua bendahara, ini posisinya harus nyatu ya. Jadi mereka ntar tinggal kalau bergerak semuanya bergerak ya, antara ketua, wakil, sama bendahara. Berarti dianggap satu, sehingga nanti mereka bukan 8 orang lagi, berarti tinggal dianggap satu, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dianggap ada 6 orang. Berarti 6 kurang 1 faktorial. Apakah sudah? Belum. Ya, kenapa? Karena tadi sebelumnya kita bahas bahwa si W wakil sama B bendahara bisa tukeran posisi ya, alias dia diacak-acak lagi di dalam daerahnya si WKB ini ya, bisa tukeran. Nah, artinya mereka ada 2 orang yang posisinya diacak-acak. 2 orang posisinya diacak-acak ya, berarti 2P2 atau 2 faktorial aja. Jadi ini ingat ya, posisi W dan B di kotaknya ya, di kotaknya sendiri ya, atau di posisinya sendiri, biar gampang kotak aja. Berarti ini 5 faktorial tinggal dikali 2 faktorial. 2 faktorial masih ingat? 2 kali 1 alias 2 ya. 5 faktorial berapa? 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120 kali 2 240. Oke, kita punya jawabannya yaitu domba. Oke, alhamdulillah. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke 19. Kita punya limit nih ya. Limit daripada X menuju 3, 2X dari 2X plus M per 4X minus 11 sama dengan N ya. Kemudian di sini pertanyaan adalah M kurang N. Nah, masih ingat ya langkah pertama yang harus kita lakukan di dalam mengerjakan limit apa? Substitusi X-nya. Di sini kita punya X menuju 3. Berarti kita masukin aja ke X 2 kali 3 tambah M per 4 kali 3 kurang 11. Apakah dia 0 per 0? Kalau 0 per 0 ya berarti kita utak-atik dulu. Nah, ternyata di sini di bawahnya 12 kurang 11 nih, alias 1. Di sini sedangkan di atasnya 6 tambah M. Nah, berarti apa? Berarti logikanya nggak mungkin 0 per 0 ya. 0 mungkin ya, karena bawahnya 1, 6 plus M-nya kan belum tahu ya. Bisa juga 0, bisa juga berapapun ya, asal tapi pasti bukan 0 per 0. Nah, katanya kalau kita substitusi nilainya langsung N nih. Nah, N ini bisa 0, bisa berapapun, tapi bukan itu yang kita cari nilai M kurang N. Ini langsung kita substitusi ya, kita kali silang aja nih, kayaknya langsung dapat 6 tambah M sama dengan N. Nah, kan N-nya pindah jadi M min N, 6-nya pindah jadi min 6 tuh kan. Langsung ya. Oke, begitu aja ternyata. Alhamdulillah jawabannya adalah elang. Oke, next ke soal berikutnya. Lanjut, nomor terakhir yaitu nomor 20. Kita punya fungsi fg dengan gx, katanya fx kuadrat plus 2. G aksen ini ya, berarti turunan ya.
Bukan G inverse, ingat, hati-hati. G aksen 1 sama dengan 4, berarti kita turunin GX. Nah, cuma GX adalah fx kuadrat plus 2 ya. Gimana nurunin fx x kuadrat plus 2? Nah, ini berkaitan dengan aturan rantai ya. Jadi GX sama dengan fx kuadrat tambah 2. Ini artinya ketika kita turunin si G-nya. Nah, ini turunannya gimana nih aturan rantainya? Si kurungnya kita turunin dulu ya. Masih ingat ya? X kuadrat plus 2 diturunin jadi 2x, 2 nya jadi 0, berarti 2x. Nah, dikali dengan si F-nya diturunin. Nah, F diturunin jadi apa? Ya, jadi F aksen ya. Karena bentuknya nggak ada, jadi kita pakai simbolnya. Nah, sip, mantap. Cuma di sini ketahuinya cuma G aksen 1. Ya udah, ganti X-nya jangan 1, maka 2 kali 1 F aksen, berarti sini juga X-nya ganti dengan 1. Sehingga kita punya 2 F aksen 1 kuadrat 1 tambah 2 3. Nah, katanya nilainya 4. Ya udah, ini 4. Ya udah langsung dapat F aksen 3 ya. F aksen 3 ini 2-nya pindah ke sini jadi 4 bagi 2 alias 2. Udah deh. Oke, alhamdulillah. Jadi F aksen 3 adalah 2, jadi jawabannya adalah elang. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, 20 soal sudah kita bahas bersama ya. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu belajar, review materinya, latihan soal, dan jangan lupa berdoa. Oke, tunggu kakak di video pengetahuan kuantitatif selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.